kapitalistik, dan compounding interest. Oh, So, this is the secret of Warren Buffett. wow. Saya akan share di acara ini. Berarti nanti abis dengerin ini kita bisa kayak jadi Warren Buffett ya Pak? Ya? Yes. Oke, sekaya itu ya Pak? Oke. Coba kita akan main-main. Ini ada satu kalkulator ya yang saya akan demonstrasikan bagaimana compounding interest itu ngefek terhadap jumlah investment kita. Oke. Ya. Ini kalkulator tabungan. Ini kalkulator tabungan. Kalau sekarang pemirsa, Yes. ya, itu bisa masuk ke Kemana Pak? websitenya BPR Lestari, ya, bprlestari.com. Yap. Kemudian masuk ke bagian tabungan, itu ada kalkulator. Ini dia. Ini dia kalkulatornya yang ditayangkan sekarang di screen, ya. Nah, kalkulator ini menarik sekali, kita bisa main-main di sini, ya. Jadi kita akan bisa tahu berapa tadi jumlah investment kita di masa yang akan datang, FT, ya. Dengan memasukkan angka-angka tadi, berapa investmentnya, ya, berapa interestnya, dan berapa lama waktunya. Waktunya ya Pak. Ya, Pak, jadi ini tabungan apa Pak, boleh tahu Pak? ini bukan tabungan, ini adalah kalkulator tabungan. Kalkulator tabungan. Kalkulator Pokoknya tabungan. Di PR Lestari tapi kan? Nanti saya akan ceritakan bahwa ada produknya, tetapi ini kalkulator tabungan yang bisa dipakai buat siapa aja. Anda nggak perlu jadi nasabah Lestari untuk menggunakan, tapi Anda bisa main-main. Yes. Kita bisa main-main dengan menggunakan kalkulator ini. Iya, dipraktekkan biar kita paham ya, maksudnya. Coba ya, kita akan praktekkan sekarang. Kita akan simulasikan bagaimana compounding interest itu bekerja ya. Coba masukkan angkanya. Bunganya kita masukkan dengan angka yang relatively standar. 10%. Bunganya itu berarti yang mana tuh Pak? Bunganya tuh yang I. I ya Pak Ya, kolom I tadi kan, bunganya 10%. Kemudian saya akan bikin setoran awal, saldo awal, sangat kecil ya, 100.000. 100.000? Iya. Ini yang F ya Pak? Ya, F1. Jadi jumlah awal kita punya uang 100.000. Ya. Berarti harusnya semua orang punya uang 100.000. Iya, pasti. Oke? Jadi ini adalah kondisi yang hampir semua orang bisa. Kemudian setoran per bulannya saya bikin 100.000. 100.000 juga, oke. Oke? Jadi saya ulangi ya. Jadi saya punya uang 100.000, saya memulai mengumpulkan investasi saya. Iya. Ya. Dengan setoran per bulan 100.000. Oke? Kemudian bunganya 10%. Iya. And ada kenaikan setoran per tahun. Ingat, kalau saya pernah jelaskan bahwa kita harus mengalahkan inflasi. Sehingga setoran setiap bulannya harus ditambah. Ya. Jadi kalau tahun ini nabungnya 100.000 atau berinvestasinya 100.000, tahun depan 110.000, naik 10%. Ya. Tahun depannya naik lagi 10%. Supaya kita bisa mengalahkan inflasi. Ya. Nah, jangka waktunya akan saya bikin sangat ekstrim. Ya, 100 tahun. 100 tahun Ya, Pak? ya coba kita lihat. Oke, sekarang ini. Udah pencet aja. Oke, hasilnya itu. Berapa tuh ya Pak? Hasilnya 800 setelah 100 tahun, uang 100.000 kita, ya, dan 100.000 sebulan yang kita setor dengan produk investasi yang memberikan return 10%, itu angkanya 802 miliar, betul? Itu masih miliar apa udah yes, apa ya? 802 miliar, ya. Oke. Setelah dipotong pajak. Yes. Jadi bayangin, ya. Ini adalah bisa balik ke sini? Ke ini ke flip chart? Flip chart. Ke flip chart bisa? Bisa. Nah, tuh. saya akan jelaskan ke flip chart. Ya. Bahwa lihat, ketika T-nya dibuat sangat dramatis 100 tahun, maka uang yang kecil tadi, yang 100.000, yang 100 ribuan, lihat kurvanya naik ini. Sehingga hasil akhirnya jumlah investment kita di masa yang akan datang setelah 100 tahun itu 100 tadi berapa? 802 miliar. Oke, ya. That is the power of compounding. Okay. Jadi kita kerjanya, sekarang kita harus leverage time-nya. Kita harus meleverage waktu yang kita miliki untuk mendapatkan efek
compounding tadi. Oke, baik. Jadi setiap orang tuh sebenarnya bisa memperkirakan ya Pak ya, dia mau punya duit berapa gitu dan berapa dia harus setiap tahunnya gitu ya Pak ya. Ini kalkulatornya. Ya itu dia maksudnya, sebenarnya bisa kalau dia tahu ada ini gitu kan. Iya, sekarang kita kasih tahu sekarang. Di websitenya. Di website BP Lestari itu ada kalkulator, Anda bisa menghitung sendiri kira-kira. Dan ini sangat menarik. Ya, saya senang sekali menggunakan kalkulator ini. Ya. Tapi tadi Pak yang perkiraan, kan tadi Bapak masukin bunga gitu kan. Jadi itu dia juga kira-kira aja ya Pak ya, sendiri ya Pak ya. Kalau mau dia mau pasti? Kalau kita ada 4 jenis investment. Ya. 1 adalah bisnis yang kita bangun. 2 adalah real estate. 3 adalah stock and bond. 4 adalah kas atau setara kas, deposito ya kan. Jadi masing-masing akan memberikan return yang berbeda-beda ya. Tergantung dari jenis asetnya ya. Dan berlaku adalah kalau risknya lebih tinggi maka dia gainnya lebih tinggi ya. Seperti di bisnis kalau orang mengerjakan bisnis let's say BP Lestari ya, BP Lestari itu mungkin returnnya 20% sampai 30% ya, jadi relatively tinggi ya. Kalau di deposito itu mungkin returnnya 5 sampai 8% ya. Kalau di stok, di saham itu sejarah saham di Indonesia itu returnnya average 13% sampai 15% ya. Di properti bisa antara 15% sampai 10 sampai 15%. Jadi returnnya akan berbeda-beda tergantung masing-masing jenis investmentnya. Ya. Jadi ini adalah kalkulator gambaran ya. Sebenarnya tujuan saya adalah menggambarkan bagaimana efek waktu ya terhadap jumlah investment kita di masa yang akan datang. Oke, paham. Oke. Tapi kalau tadi Bapak masukinnya kan jangka waktunya 100 tahun ya Pak ya, ekstrem banget ya 100 tahun gitu. Jadi kan. Jadi kalau saya 100 tahun kan saya mati duluan gitu ya. Makanya, nggak bisa saya punya uang 800 miliar tapi mati gitu kan. Kaya sih, tapi pas saat Bapak sudah ada di mana gitu kan. Pak, ini coba kita pakai contoh yang mungkin kita bisa rasakan gitu loh Pak ya. Oke, jadi tujuan saya adalah angkanya saya dibuat sedemikian kecil, ya kan? Nggak make sense lah zaman sekarang nabung sebulan 100.000 ya kan? So angkanya saya buat sangat kecil, waktunya saya buat sangat panjang. Sebenarnya untuk mendemonstrasikan efek dari compounding tadi, efek bahwa semakin lama waktu yang kita miliki, maka jumlah investment yang kita kumpulkan itu akan meningkat secara eksponensial, bukannya linear tadi. Sekarang kita main, sekarang kita main dengan angka yang relatively normal. Ya. Oke. Pak, terlupa. Berarti sebelum kita masuk ke sini sebenarnya kita mikir dulu ya, Pak. Kita masih punya waktu sisa berapa gitu kan ya, Pak ya? Yes. Itu kan yang paling pertama ya, Pak. Yes. Makanya semakin awal kita mulai, semakin bagus hasilnya. Ya. Jadi nanti anak-anak yang umurnya 20, you start umur 20. Nanti Anda pensiun umur 65, kita punya 45 tahun untuk meng-compound investment. Wow. Bayangin. Jadi sebenarnya nggak layak orang itu pensiun miskin kalau ngerti rumus ini. Betul. Hanya dengan jurus ini aja. Hanya dengan satu jurus ini aja. Ngerti compounding. Yes. Oke, kita mulai ya. Boleh. Oke, kita mulai ya. Coba. Sekarang kalau bunganya on average kita masukin lah 10% tetap. Bunga 10%. Ya. Atau enggak kita lebih pintar dikit lah ya. Punya investmentnya lebih jago dikit lah ya. Oke. Angkanya pasar modal lah kita masukin ya 15%. Oke, masukin 15%. Oke. Kemudian sekarang anaknya umurnya 25 tahun. Setelah kerja umur 25 tahun dia mulai bisa menabung. Jadi dia rencana mau pensiun umur 65. 65. Betul? Okay. Saya punya waktu berapa? 40 tahun. Jangka waktu 40 tahun. 40 tahun. Oke, masukin waktu 40 tahun. Okay. Saya punya saldo awal 10 juta. Bisa? Bisa. Oke, Oke. Kemudian saya bisa store sebulan 1 juta? Bisa lah. Bisa. Okay. Ya, jadi ini sebentar jangan masukin dulu. Kenaikannya tetap 10%. Jangan dikalkulasi dulu ya. Jangan masukin nominalnya. Maksudnya jangan di. Oke, 10 juta. Stop dulu ya. Kemudian stop dulu. Okay. Kemudian tetap kenaikan setoran sebulannya, setahunnya 10%. Jadi tahun ini 1 juta, tahun depan 1.100.000, ya kan? Jadi ini adalah satu produk investasi, satu orang yang umurnya 25 tahun, sehingga dia merencanakan pensiun umur 65, sehingga dia punya waktu 40 tahun untuk meng-compound.
Betul. investmentnya, dia kemudian melakukan investment terhadap suatu produk, dia punya uang 10 juta, hasil bonus kerjanya, kemudian dia setiap bulan dari gajinya, ingat tadi penghasilan, dipotong dulu 1 juta, ya kan, taruh dalam suatu produk investment yang memberikan return sebesar 15%. Yes. Let's say, katakanlah siapa namanya nih? Siapa? Tabungan ini? Enggak, siapa nama yang menabung ini? Bapak siapa? Bapak Purna. Bapak Purna. Bapak Purna setelah umur 65 uangnya berapa? Oke. Coba kita lihat kalkulasi. Nama lengkapnya Purnadi sih, Pak. Wow, berapa? 36 miliar. Yes. Wow, di umur 65 udah punya duit 36 miliar. Di umur 65 ketika dia sudah tidak bekerja lagi, pensiun, maka Pak Purna itu punya uang senilai 36 miliar. Not bad. Of course. Not bad dengan saldo setoran cuma sejuta. Iya. Oke, sekarang Pak Purna tadi terlambat taunya. Jadi terlambat taunya, dia nggak nonton Lestari Way. Ya, jadi setelah 5 tahun dia baru tahu. 5 tahun dari usia tadi itu. Iya, jadi umur 30 dia baru mulai. 30 dia baru tahu. Jadi dia punya waktu nggak 40 tahun, tetapi 35 tahun. 35 jadi tahun. si Pak Purna ini terlambat 5 tahun. Oke, coba lihat uangnya sisa berapa. Dengan kondisi yang lain sama. Cuma beda waktu 5 tahun. Wah, separuh kurang. 18. Iya, cuma 18 ya. Iya. Cuma. Pak Purna hanya punya uang 18 miliar. Kalau saja dia mulai 5 tahun lebih awal, dia punya lebih banyak waktu lagi 5 tahun untuk mengcompound investmentnya, sehingga tadi dapat berapa? 36 miliar. Iya. Ya, jadi 2 kali lipat. Jadi ini adalah biaya keterlambatan. Wah. Ya, 5 tahun biaya keterlambatannya. Kenapa? Terlambatnya di sini. Balik ke kurva saya, ke flip chart saya. Nah, terlambatnya di sini, Eci. Yes. Ya, di waktu-waktu di sini sehingga dia kehilangan waktu compoundnya. Iya. Moral of the story adalah the earliest, lebih awal, lebih bagus. Itu nggak bisa dimaafkan dengan misalnya setoran tiap bulan lebih besar gitu, bisa nggak Pak? Bisa. Jadi sekarang gimana Pak? Gimana Pak kalau sekarang saya umurnya udah 35? 40 lah Pak, biar sekalian lihat. 40. Oh, gimana kalau umur saya 40? So waktu saya tinggal 15 tahun. 15 tahun. Oke, waktunya tinggal 15 tahun.